Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Nuaritami. Pada kali ini, saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Kabupaten Bekasi, yaitu Gedung Juang 45 Bekasi. Gedung Juang 45 Bekasi, atau yang terkadang disebut Gedung Juang 45, atau Gedung Juang Tambun, atau Museum Bekasi, atau Museum Digital, memiliki nama awal yaitu Land House Tambun, atau masyarakat sekitar dahulu menyebutnya Gedung Tinggi. Gedung yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 39 Setia Dharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini sudah tercatat secara nasional sebagai bangunan cagar budaya. Merupakan pusat tanah partikelir milik keluarga Khalfan Tambun, Gedung Juang ini menjadi salah satu tempat bersejarah tentang Bekasi dari pra sampai pasca kemerdekaan. Gedung ini dibangun oleh para bangsawan keturunan Tionghoa bernama Khao Cheng Ki dan mengalami dua tahap pembangunan, yaitu tahun 1906 sampai 1910 dan tahun 1925. Bangunan Land House Tambun menunjukkan langgam arsitektur campuran gaya bangunan Eropa dan Tionghoa. Bangunan utama dikenal sebagai gedung tinggi memiliki dua lantai dengan ketinggian sekitar 15 meter. Atap bangunan utama berbentuk limas dengan bagian puncak bumbungannya berbentuk pelana terpenggal oleh lantern. Lantern pada bangunan ini merupakan bagian yang unik karena merupakan bentuk modifikasi dari atap tumpang. Bangunan utama mempunyai serambi di masing-masing lantainya serta tangga utama yang dilapisi marmer. Di bagian bawah tangga terlihat lantai yang lantainya dilapisi semen, bukan tegel berhias yang sempat dicurigai sebagai ruang bunker menuju stasiun Tambun. Di kedua lantai ini mempunyai jendela besar berdaun pintu kayu dan mempunyai ukuran yang sama. Di tiap lantai mempunyai pintu utama yang berukuran besar. Di salah satu kamar di lantai 2 terdapat kotak besi yang sudah mulai karatan dengan warna kuning. Keunikan di lantai 2 dapat terlihat di ruangan utama lantai 2 berupa beberapa blok lantainya terbuat dari kaca. Selain sebuah land house sebagai bangunan utama, pada sisi bagian barat terdapat 4 bangunan lainnya dengan ukuran yang lebih kecil. Gedung ini menjadi saksi sejarah terjadinya berbagai peristiwa bersejarah di Bekasi. Setelah proses revitalisasi yang selesai pada bulan Maret tahun 2021 ini, membuat penampakan Gedung Juang semakin cantik dan menarik. Dengan halaman depan yang luas dan bersih, halaman parkir yang tertata rapi, dan juga di bagian depan gedung terdapat kolam besar dengan ornamen bebatuan yang mana merupakan replika dari prasasti-prasasti yang benda aslinya berada di Museum Nasional Jakarta. Dibangun juga tugu menjulang dengan di bagian atas tugunya terdapat ornamen seperti prasasti kuno Lengkah dengan aksara Sanskerta yang menambah kental nuansa sejarah dan budaya di kawasan Gedung Juang Tambun. Saat masuk ke Gedung Juang, kita akan disambut oleh pemandu yang sangat ramah. Gedung ini memiliki 2 lantai yang dibagi menjadi beberapa halaman atau ruangan sesuai urutan sejarah Kabupaten Bekasi dari masa ke masa. Sesuai nama lainnya yaitu Museum Digital, Gedung Juang ini mengusung tema digital dengan berbagai fasilitas mendukung yang semakin menarik perhatian masyarakat, khususnya kalangan milenial. Di beberapa ruangannya terdapat layar besar seperti penjelasan-penjelasan sejarah, gambar-gambar, naskah-naskah kuno yang dapat kita gunakan secara mandiri dengan sistem touchscreen atau layar sentuh. Ada juga buku kosong dengan ukuran cukup besar yang mana apabila kita balik per halamannya, buku itu bisa bersuara sendiri dan menampilkan gambar sesuai suara yang dijelaskan buku itu tentang berbagai peristiwa sejarah yang berkaitan dengan Kabupaten Bekasi. Keren kan? Peneliti lain bernama Purbacaraka berdasarkan informasi sumber yang masih terbatas, stratifikasi sosial. Ada pula satu ruangan dengan layar seperti bioskop, namun ini versi fullnya dari semua sisi, depan, belakang, kanan, kiri, yang menayangkan peristiwa sejarah juga. Oh iya, ada juga nih, sebuah layar yang bisa dikendalikan oleh gerak tubuh kita, sehingga kita bisa menjadi seolah-olah seperti sedang mengendalikan kapal besar atau juga seperti sedang berperang. Tidak lupa,
Ada teaternya juga loh, yang terkadang pada beberapa kesempatan mengadakan pertunjukan seni budaya seperti tarian-tarian tradisional Bekasi, seni bela diri Bekasi, dan lain-lain. Menuju ke lantai 2, kita akan diperkenalkan oleh si petungnya Bekasi yang bernama Entong Toloh, pahlawan rakyat Bekasi. Hal yang paling unik untuk saya sendiri, di lantai 2 ini terdapat replika atau patung-patung kelelawar yang mendeskripsikan bahwa dulunya Gedung Juang ini sebelum proses revitalisasi karena sudah lama tidak dipergunakan lagi, menjadikannya sebagai tempat tinggal ribuan atau bahkan ratusan kelelawar. Bau-bau dari kelelawar yang pernah bermukim di lantai 2 gedung ini pun sama-sama masih tercium. Di akhir ruangan museum digital ini, kita disajikan dengan teknologi yang membuat kita bisa berfoto bersama Bupati Kabupaten Bekasi yang seolah-olah berada tepat di samping kita. Unik banget ya. Menurut pemandu yang menemani saya waktu itu, bahwa Gedung Juang ini 100% masih asli. Tidak ada perubahan dari semenjak proses pembangunan kedua tahun 1925. Hanya saja, isi atau furniture seperti patung, replika, gambar, dan alat-alat teknologi yang dikirimkan dari pemerintah ditambahkan sebagai pendukung pembuatan museum. Bentuk bangunan, lantai, bahkan sebagian dinding yang terbuat dari batu giok ini masih asli. Dari semua kesempurnaan itu, tentunya Gedung Juang ini memiliki beberapa kekurangan. Penjelasan berupa tulisan, gambar, atau layar sangatlah lengkap. Namun sayangnya, hanya sedikit terdapat benda cagar budaya yang asli yang ada di museum ini. Sebagian besar hanya berupa replika dari benda aslinya. Adapun beberapa benda asli seperti tempayan atau guci-guci, juga alat-alat senjata tajam zaman prasejarah, namun tidak bisa diabadikan melalui foto maupun video guna menjaga keaslian dan kualitas benda-benda tersebut. Jumlah pengunjung yang datang pun sepertinya masih belum terlalu banyak dibanding museum-museum yang lain. Mungkin kalau dibanding dengan museum-museum besar yang ada di Jakarta seperti Museum Nasional, museum digital ini masih sangat kecil. Namun, dengan koleksi museum yang menurut saya cukup lengkap, patut untuk dijadikan juga tempat referensi wisata bersejarah bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi itu sendiri. Mengingat, Gedung Juang atau Museum Digital ini, selain sebuah bangunan cagar budaya milik Kabupaten Bekasi, juga merupakan satu-satunya museum yang terdapat di wilayah ini. Dengan tidak dikenakan tarif speser pun alias gratis, dan dilengkapi fasilitas seperti musola di bagian belakang gedung, halaman yang luas disertai kolam dan pohon-pohon yang menambah kesan sejuk apalagi saat berkunjung pada sore hari, juga terdapat warung makan di samping tempat parkir yang dikelola oleh UMKM setempat, juga beberapa pedagang jajanan di luar gerbang gedung sebagai tempat kuliner di waktu lapar ketika berkunjung ke gedung ini. Lokasi yang strategis, yaitu tepat di seberang Jalan Puskesmas Tambun dan sangat dekat dengan Stasiun Tambun, membuat semakin mudah akses perjalanan untuk menuju ke Gedung Juang ini. Saya sendiri menyarankan untuk berkunjung pada saat siang menjelang sore hari, karena cuacanya cukup sejuk untuk bisa berkunjung atau sekedar foto-foto di halaman gedung. Pada sore hari pun banyak masyarakat yang sedang bersepeda beristirahat di halaman Gedung Juang. Terkadang juga di lapangan kecil di bagian belakang gedung ini digunakan untuk anak-anak sekitar melakukan latihan karate. Teman-teman baik yang berasal dari Bekasi maupun yang di luar, mari berkunjung ke Gedung Juang yang mana menjadi cagar budaya maupun bukti peristiwa sejarah yang pernah terjadi di negara kita, Indonesia. Tidak lupa untuk tetap menjaga gedung dengan tidak membuang sampah sembarangan di kawasan gedung, merusak barang koleksi gedung, dan perbuatan merugikan lain yang bisa merusak keaslian gedung. Mari sama-sama melestarikan tempat bersejarah milik negara kita ini. Mari berwisata sambil mengedukasi diri. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.